Prinsip-prinsip latihan dalam olahraga prestasi. Dalam olahraga prestasi, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh kita sebagai pelatih. Hal ini tentunya terkait dengan tugas dan fungsi atau peran seorang pelatih. Kita mengetahui bahwa fungsi seorang pelatih antara lain adalah sebagai sahabat, sebagai teman atlet, sebagai peletak dasar disiplin atlet, sebagai idola atau figur atau panutan, sebagai orang tua, sebagai siswa yang harus terus belajar, bisa sebagai manajer, bisa sebagai instruktur, bisa sebagai ilmuwan, sebagai analis, juga sebagai administrator. Selain itu juga bisa sebagai agen promosi, sebagai guru, dan harus juga bisa sebagai psikolog. Sehingga pelatih dikenal orang sehingga harus nantiasa berlandaskan pada art dan science. Kesuksesan seorang pelatih tergantung pada bagaimana ia memerankannya secara maksimal. Banyak disiplin ilmu yang harus dipelajari, dikembangkan, dan kemudian diaplikasikan melalui seni-seni kreasi yang menyebabkan proses latih menjadi lebih efektif dan efisien. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip latihan dalam pelatihan olahraga prestasi. Tidak jarang pelatih yang belum mampu menerapkan hal ini, mungkin karena keterbatasan pemahaman atau kesulitan dalam bagaimana menerapkan prinsip-prinsip latihan. Banyak sistem yang akan mempengaruhi perencanaan latihan. Bagaimana seorang pelatih dalam menggunakan program latihan untuk atletnya, maka harus berpedoman pada prinsip-prinsip latihan. Untuk memahami prinsip latihan ini, seperti yang sudah disinggung pada perkuliahan yang lalu, bahwa prinsip latihan ini kita bisa mengkaji berdasarkan pada kajian ilmu faal atau fisiologi, kajian ilmu jiwa atau psikologi, dan ilmu kependidikan atau pedagogi. Secara hukum fisiologi, semua sistem latihan dipengaruhi oleh 3 hukum fisiologi, yaitu hukum overload, hukum kekhususan atau specificity, dan hukum reversibilitas atau reversibility. Prinsip-prinsip lainnya disebutkan oleh para oleh para pelatih sebagai aspek-aspek yang terkandung dalam 3 prinsip tersebut. Hukum overload atau law of overload. Hukum ini adalah yang banyak memperbaiki kebugaran seorang atlet sehingga membutuhkan suatu peningkatan beban latihan yang akan menantang keadaan kebugaran atlet. Bahwa beban latihan berfungsi sebagai suatu stimulus dan mendatangkan suatu respon dari tubuh atlet. Apabila beban latihan lebih berat daripada beban normal pada tubuh, maka tubuh akan mengalami kelelahan, sehingga tingkat kebugaran akan menjadi lebih rendah daripada tingkat kebugaran normal. Hal ini akan membutuhkan masa pemulihan yang lebih lama. Artinya, pembebanan akan menyebabkan kelelahan, dan ketika pembebanan berakhir, maka pemulihan berlangsung. Jika pembebanan optimal atau tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat, maka pemulihan penuh tingkat kebugaran akan meningkat lebih tinggi daripada tingkat sebelumnya. Ini bisa kita lihat di slide yang lalu ya, di mana ada gambar pembebanan latihan dan gambar efek latihan atau overkompensasi. Nah, selanjutnya efek latihan atau overkompensasi pada tubuh adalah semua yang terjadi dalam latihan. Bagaimanapun, jika pembebanan latihan terlalu ringan, efek latihan setelah pemulihan akan menjadi kurang dari yang diharapkan. Dan sebaliknya, jika pembebanan latihan terlalu besar atau berat, maka kondisi akan kembali seperti semula. Dari pembebanan latihan yang terjadi, seperti yang pada gambar ada kurva yang di slide sebelumnya yang berwarna kuning, dari pembebanan yang terjadi pada gambar tersebut, maka jika latihan terlalu ringan, tingkat kelelahannya akan terendah. Waktu pemulihan juga singkat dan efek latihan atau stimulus sedikit dan terlalu lebih awal. Apabila latihan terlalu berat, maka tingkat kelelahannya tinggi dan banyak membutuhkan pemulihan yang lama, sehingga efek latihan rendah dan stimulus baru menjadi terlambat. Contoh kasus pada gambar yang pada slide yang lalu itu adalah satu contoh pertama. Seorang atlet melakukan latihan beban dengan tujuan latihan kekuatan maksimal. Hasil parameter angkatan squatnya ada 200 kg untuk 2 repetisi. Yang ia lakukan kemudian adalah mengangkat angkatan sebesar 80 kg
dengan jumlah pengulangan yang sedikit, misalnya 4 repetisi atau 4 kali, maka latihannya dikatakan sebagai latihan yang terlalu ringan untuk latihan kekuatan maksimal, atau dikatakan latihan yang terlalu berat apabila ia harus melakukan angkatan sebesar 180 kg dengan jumlah repetisi sebanyak 5 kali. Contoh yang kedua adalah hasil tes 200 meter waktunya 22 detik. Untuk latihan daya tahan kecepatan, ia diminta lari dengan kecepatan per 200-nya adalah 38 detik sebanyak 6 repetisi. Maka latihan tersebut dikatakan latihan yang terlalu ringan untuk tujuan latihan tersebut. Dan apabila ia diminta untuk menyelesaikan latihan per 200 meternya dengan kecepatan lari 23 detik sebanyak 6 kali pengulangan, maka latihan itu disebut terlalu berat untuk atlet itu.